Udah. Ke samudra naik kapal selam. Masya Allah. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara lomba Pildacil dalam memperingati Tahun Baru Islam. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita panjatkan ke pangkuan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Dewan juri yang saya muliakan dan hadirin hadirat yang berbahagia, perkenalkan nama saya Tedes Anjani Adi Putri dari kelas 6 Muharram. Masya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan Pildacil bertemakan Muharram. Sebenarnya apa sih itu Muharram? Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram berasal dari kata yang artinya diharamkan atau dipantang, yaitu dilarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Tanggal 1 Muharram adalah hari tahun baru dalam agama Islam. Pada bulan inilah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tak hanya itu saja, di bulan Muharram juga terdapat hari yang istimewa, yaitu adalah hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Wah, ternyata itu tadi arti dari Muharram. Setelah kita mengetahui apa itu Muharram, tentu kita juga harus mengetahui sejarah di balik Muharram. Mengapa Muharram bisa terjadi? Sejarah kalender tahun baru dalam agama Islam dimulai ketika Gubernur Abu Musa al-Asy'ari yang memberikan surat ke Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Tujuannya untuk mengungkapkan kebingungannya perihal surat yang tidak memiliki tahun. Pada masa itu, umat Islam masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam dengan cara penanggalan yang hanya sekedar menuliskan tanggal dan bulan saja tanpa menuliskan tahun. Hal tersebut menyulitkan sang gubernur saat melakukan pengarsipan dokumen. Atas keresahan tersebut, muncul gagasan awal untuk menetapkan kalender Islam. Menindaklanjuti surat dari Abu Musa al-Asy'ari, Khalifah Umar bin Khattab memanggil Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Waqqas, serta Tohlan bin Ubaidillah sebagai tim penyusunan kalender Islam. Setelah tim disepakati, mulailah pembahasan mengenai penentuan tahun pertama. Sebagian ada yang mengusulkan di tahun gajah, yaitu waktu kelahiran Nabi Muhammad. Ada pula yang mengusulkan di tahun wafatnya Nabi. Selain itu, ada juga yang mengusulkan di tahun pengangkatan menjadi Rasul. Hingga muncul opsi di tahun hijrah Rasulullah ke Madinah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Usulan peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah disepakati sebagai penanda awal tahun baru Islam, sebab hijrah merupakan momen transformasi dakwah Islam besar-besaran. Nah, itu tadi adalah sejarah dari bulan Muharram, teman-teman. Bulan Muharram juga adalah bulan yang sangat mulia. Dalam Muharram juga terdapat anjuran amalan. Salah satunya adalah puasa Asyura. Di penjelasan tentang apa itu Muharram, saya sudah menjelaskan bahwa ada hari yang istimewa di bulan Muharram, yaitu adalah hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Sama seperti hari Asyura, puasa Asyura juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Beberapa hadis menjelaskan keutamaan puasa ini, antara lain hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW
10 Muharram, maka ia diberi pahala 10.000 pahala orang mati syahid. Barang siapa mengusap kepala anak-anak yatim di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan dengan setiap satu rambut 1 derajat. Barang siapa memberi makan kepada orang mukmin yang ingin berbuka puasa di hari tersebut, maka seolah-olah ia memberi seluruh makan umat Rasulullah SAW yang ingin berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin hadirat yang berbahagia, sebenarnya Muharram adalah bulan yang penuh berkah. Namun sekarang kebanyakan anak-anak lebih memilih untuk merayakan Tahun Baru Masehi. Sebenarnya kenapa sih? Jadi sebenarnya hal tersebut itu karena mereka terlalu jauh dengan Islam. Mereka lebih mementingkan Tahun Baru Masehi. Bahkan ada beberapa anak-anak yang tidak mengetahui tentang Tahun Baru Islam loh. Nah, sebenarnya dalam Islam kita tidak boleh merayakan Tahun Baru Masehi. Seperti yang bisa dilihat, merayakan Tahun Baru Masehi itu dimulai karena ritual bangsa Roma, bahkan sebagai penebusan dosa. Jadi daripada kita merayakan Tahun Baru Masehi, mari kita merayakan Tahun Baru Islam atau yang disebut Muharram ini bagi yang beragama Islam. Ayo kita lebih memeriahkan bulan-bulan mulia lainnya juga dibanding yang lain. Cukup dengan melakukan hal-hal positif seperti yang sedang dilakukan sekarang, yaitu adalah lomba seru-seruan. Seperti Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin hadirat yang berbahagia, sepertinya cukup dari saya Hadir Ajani Ahali Putri. Semoga dengan penjelasan saya kita bisa lebih